Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, apa kabar nih? Baru ketemu lagi. Udah lama nih kita nggak ngobrol. Yoi, terakhir kapan ya? Sebulan yang lalu kali ya? Ada nih. Iya. Ini sekarang lagi nyantai aja nih tapi. Nyantai. Nyantai ya. Udah ngopi belum? Udah ngopi nih. Gue udah bikin kopi tadi nih. Iya. Kopi. Ya, biar nggak pusing aja. Makin Dari kesini. mana? Apa? Dari mana? Dari rumah tadi. Langsung sini. Iya. Di rumah juga lagi bete juga, lagi penat. Nggak mampir dulu beli martabak di bokot sini. Kalau martabak udah pada tutup tadi tukangnya kan, udah mau subuh juga kan. Udah ada jam berapa? Mau subuh. Iya, Aduh, beli martir. sambil bakar rokok kali ya, Hmm. biar santai. Cuma akhir-akhir ini kepala gue lagi ya agak mumpet juga sih. Momennya apa sih? Ya itu cewek gue udah ngajak merit, ngajak nikah. Sunting cewek lu. Kagak. Enggak, cuma kan apa namanya, ya dia minta nikah tapi kan secara finansial gue belum siap gitu mas. Maksudnya secara mental juga gue untuk saat ini belum siap gitu. Gue belum tahu pola asuh anak yang baik gitu, dan cara ngebimbing istri yang baik gitu. Kalau menurut tanggapan lu mas, bagaimana tuh? Iya. Gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya gitu sih, mungkin kayak lebih yang stabilkan lagi aja kayak ekonominya, Ekonomi, karena balik lagi menyesuaikan sesuai dengan kayak lu udah mapan dulu nih, udah menyanggupi gitu. Karena kan nikah itu kan soal mampu. Nikah itu bukan kayak tren atau apa, tapi yang lebih ya istri lu, pasangan lu siap gitu kan untuk menikah, ini juga siap. Sebenarnya tentang kesiapan aja. Karena kenapa gue bilang kesiapan, karena konteksnya kan ibadah. Lu ibadah aja kan kudu siap-siap dulu. Misalnya lu mau sholat nih, lu udah harus siap-siap dulu. Siap-siap kayak dari berpakaian, mandi belum gitu kan. Lebih yang ke situ sih arahnya. oh gitu ya. Lebih yang ke prepare. Karena tanpa adanya prepare, ya kayak balik lagi kayak lu harus memberikan nafkah dari segi lahir dan batin, nafkah sandang, pangan, itu juga hal-hal yang penting. Ya lu balik lagi, lu udah mampu belum, lu udah bisa, udah mempelajari lah paling, udah mempelajari belum, itu aja sih. Kayak pasangan lu juga udah mempelajari belum kayak hak dan kewajiban, itu paling penting sih sebenarnya. Dan kalau untuk masalah finansial sih, masalah materi gue juga lagi nabung nih mas. Gue lagi ngumpulin nih buat persiapan resepsi nikah kan, buat nanti setelah nikah gue mau tinggal di mana, gue mau mencukupi kebutuhan keluarga gue sehari-hari gitu kan. Dan kalau dari calon istri gue sendiri sih untuk saat ini ya justru gue masih belum yakin sama dianya, karena sifatnya masih kekanak-kanakan gitu. Wah, masih suka cemburuan gitu, masih apa namanya ya, itu berat sih kalau itu. kadang ya gue salah dikit suka di ungkit-ungkit lagi gitu, suka ngungkit-ngungkit kesalahan gue yang lama gitu. Gue bingungnya di situ gitu. Dan gue saat ini sih belum yakin kalau suatu saat karakternya itu bisa berubah jadi lebih baik lagi gitu. Itu sih. Karakter tuh, kalau udah karakter susah ya. Soalnya gimana ya, nikah kan tentang kemampuan. Betul. Jadi kalau misalnya masih yang dalam karakter seperti itu, agak riskan juga sih. Jadinya kayak serem aja, maksudnya kayak nanti tadi dikit-dikit dia berantem sama lu, dia pulang ke rumahnya gitu. Pulang ke rumah dia bilang apa segala macem, karena balik lagi nikah itu tentang
kemampuan, kesiapan, mental. Sebenarnya sih balik lagi kalau dari segi finansial, selagi istrinya menerima, pihak keluarganya juga menerima dengan seadanya, itu justru lebih bagus gitu. Karena nikah itu kan ibadah. Betul. Jadi kalau misalnya ibadahnya memang mau khusyuk, ya jangan dilihat dari segi materinya, segi dari persiapan mental, terus ilmu lu dalam pernikahan juga harus ada, harus memadai lah untuk lu sebagai laki-laki. Kewajiban lu apa, hak lu apa, istri lu nanti nih haknya apa, kewajibannya apa. Karena sekarang tuh kayak banyak orang yang nikah aja udah gitu, karena gue cinta sama lu gitu doang. Tapi ya kalau misalnya cuma itu doang sih aneh sih gitu. Cuman kayak perkara cinta lu langsung jadi nikah ya, karena lu punya duit lu nikah, tapi lu nggak punya ilmunya, sama aja bodoh. Nah iya sih. Sekarang lu beramal tanpa ilmu sama aja bohong. Nah lu berilmu tanpa beramal sama aja bohong juga. Jadi konsepnya ya sebenarnya ya balik lagi, lu harus punya ilmunya, pasangan lu juga punya ilmunya. Sudah punya ilmunya baru diamalkan. Jadi kalau misalnya cuma tatanannya berdasarkan atas latar belakang cinta sih, ya hati-hati aja, ntar ngerinya say goodbye. Iya. Never say goodbye. Bon Jovi. Bukan. Bukan, itu lagunya Jimi Hendrix. Ya gitu sih. Dan ditambah lagi kan banyaknya zaman sekarang kan banyak tuh yang orang nikah karena tuntutan dari orang tua ya kan. Dan apalagi perempuan seringkali dipatok umur, maksudnya mungkin dia ngeliat teman-temannya dia yang sebaya sama dia, yang umurnya sepantaran dia gitu, udah pada nikah, sedangkan dia belum gitu. Mungkin karena dia takut umurnya semakin tua, takut makin gak laku kayak gitu ya. Baik lagi, umur tua juga kalau nggak punya ilmunya sama aja bohong. Iya sih. Gitu aja. Jadi kalau misalnya praktikalnya, patokannya umur, patokannya materi, patokannya sama-sama saling sayang. Sayang aja nggak cukup. Sayang aja tuh nggak cukup. Maksudnya kayak sayang juga kalau misalnya yang satunya protektif, yang satunya posesif ya kan, ntar yang satunya cuek, yang ini kayak gini, aduh itu ribet sih buat gue. Soalnya iya deh, gue sih belum nikah, cuman Dikit lagi. serem aja gitu. Serem kalau misalnya nikah terus patokannya udah sama-sama saling sayang, patokannya sama-sama kita dikejar umur. Lah bos, lu kagak mikir kalau dikejar maut apa? Patokannya dikejar Israel aja gitu doang. Iya. Masalahnya kan lu ngerasa kesepian, sementara padahal kan kita selalu ditemenin. 70 kali sehari malaikat Israel itu selalu mengunjungi kita gitu doang. Jadi patokannya kalau misalnya sama umur, ya malu lah. Takutnya kita berjodoh sama maut lebih cepat gimana? Iya. Luar biasa jawaban gue. Bener sih, benar-benar. Iya, jadi semuanya dipersiapkan. Makanya banyak orang yang salah persepsi kayak menikah karena materi, karena harta, karena takut menghindari zina, karena takut kehilangan si pasangannya, karena takut diambil orang ya gitu. Karena udah sama-sama sayang, udah sama-sama terlanjur cinta. Itu bullshit sih gitu. Sama-sama punya duit gitu misalnya, atau si A punya duit, si B mau nikah sama ini biar punya duit gitu. Ya salah sih gitu. Dari situ aja udah salah, sama-sama menggantungkan terhadap sesuatu yang ibaratnya Allah tuh bisa ngasih segalanya. Kalau lu mau melaksanakan pernikahan lu atas dasar ibadah karena Allah. Karena nikah itu kan ayat.
Iya. Jadi kalau misalnya lu menghubungkan ibadah lu dengan pernikahan yang lu ambilnya adalah ayat, ya lu ibadah, lu lebih harus lebih yang ya lillahi ta'ala. Karena lu ijab kabul aja itu udah berat bro. Iya. Itu ars berguncang. Iya betul. Iya benar. Karena stigma di masyarakat kita ya, di society kita ini apa ya, seakan-akan tuh pernikahan tuh jadi pencapaian terbesar dalam hidup gitu. Seakan-akan kalau kita udah menikah itu menjamin hidup kita bahagia ke depannya gitu. Padahal kan fakta di lapangan nggak kayak gitu. Banyaknya kasus perceraian, KDRT, Perselingkuhan, ekonomi yang nggak mencukupi, perselingkuhan, ya kan? Gitu. di rumah sama pacarnya pas lagi pacaran ingin jalan-jalan nih naik motor gitu, nikah jualan pop sama jas jus ya. Iya betul. Jualan bakso bakar ya kan. Dan ditambah lagi di masyarakat kita masih menganut prinsip banyak anak banyak rezeki. Maksudnya ya buat zaman sekarang sih menurut gua sih masih udah nggak relate sih, karena banyak yang anak-anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya gitu, kurang terdidik dengan baik gitu, dan kebutuhannya belum tercukupi maksimal gitu kan. Ya itu kan sangat disayangkan, tanggung jawab dari si orang tua setelah dia menikah belum mumpuni gitu. Itu sih. Kalau banyak anak banyak rezeki, ya patokannya ya anaknya ya rezeki. Jadi selagi lu bisa, ketika lu punya anak berarti lu punya rezeki, ketika lu punya rezeki berarti lu harus memanfaatkan. Sama halnya kayak lu ketika lu punya uang nih 10 juta, kalau lu bisa memanfaatkannya dengan baik akan jadi uang yang 10 juta ini jadi bertambah kan. Sama kayak misalnya lu punya anak kan rezeki. Nah kalau anak ini lu rawat, lu urus, lu didik, lu berikan dia akhlak, lu berikan dia ilmu, ya kan, pasti jadi rezeki buat dunia akhirat gitu. Jadi kayak misalnya lu, ya kalau misalnya banyak anak banyak rezeki, ya iya banyak anak banyak rezeki. Terus ada orang yang ketakutan, anak gue ntar susah nih gini. Iya lu harus percaya sama Tuhan lu. Seseorang itu dikasih segala macam hal, entah itu dari hal yang baik, entah itu dari hal yang kurang baik, itu pasti lu bakal mampu untuk menjadikan itu tanggung jawab lu, mampu untuk melaksanakan segala hal-hal yang diberikan sama Allah, entah itu baik itu musibah, baik itu rezeki. Makanya balik lagi lu harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya dibilang banyak anak banyak rezeki, ya iya kalau lu bisa gitu. Terus ada yang menanamkan kayak nggak mau punya anak dulu gitu. Ya lu konyol aja, lu nikah lu nggak mau punya anak, ya aneh aja. Konsep di agama kalau menikah kan untuk punya keturunan. Dan balik lagi, menikah itu nanti kalau udah menikah lu bakal bahagia. Ya bahagia karena apa? Lu telah menyelamatkan setengah agama lu, karena di situ banyak hal yang bisa lu permudah jalannya untuk menjadi pahala. Jadi kalau misalnya lu menikah, ya bakal dapat kebahagiaan, ya insya Allah kalau lu ngejalaninnya dengan benar gitu. Sama halnya kayak lu kerja, ya lu bakal dapat gaji yang sangat luar biasa, dapat rezeki yang luar biasa, karena apa? Lu menjalankannya dengan baik dan benar, tanpa lu ngambil atau lu nyolong atau apalah segala macam, atau lu sikut-sikutan sama teman kerja lu gitu. Itu sih gitu. Jadi kalau dibilang bahagia, ya bahagia karena apa? Menjalankannya karena Allah gitu kan. Jadi sama kayak sholat, kalau misalnya lu terbeban, ya terbeban, tapi kalau lu menjalankannya karena atas rasa cinta lu dan atas rasa ikhlas lu
atas rasa syukur lu nikmat pasti, karena semuanya tuh balik lagi iya rasa syukur sih. Kalau lu bersyukur insya Allah semuanya tuh bakal datang kebahagiaannya gitu. Karena banyak orang yang nunggu bahagia dulu untuk bersyukur, ya itu salah. Karena ketika lu bersyukur bahagia lu tuh datang. Karena ya balik lagi ibadah sholat kan gitu. Jadi pasangan lu juga harus sholat juga. Karena kalau misalnya dia sampai nggak sholat ya bahaya gitu. Bahayanya ya buat lu. Karena sebenarnya dia tuh kan istri itu kan mensupport bagi suami. Jadi kalau misalnya sampai dia nggak menjalankan perintah Allah atau lu juga nggak menjalankan, itu juga bahaya. Sama nggak menjalankan nih, jauh lu, makin jauh lu dari Tuhan, makin jauh juga hubungan sama manusia, baik itu sama istri, sama area orang-orang sekitar. Tapi ketika kalian sama-sama mendekat kepada Allah, insya Allah kalian jadi lebih klop. Makanya aneh aja sih ketika orang nikah, padahal nikah itu kan disuruh ya, ibadah ya, tapi gitu nikah pada nggak ada ibadah. Tapi menurut lu sendiri nih, anak itu termasuk investasi? Investasi jangka panjang. Enggak, jadi kan dalam artian gini, si anak kan nggak pernah minta buat dilahirin sama orang tuanya gitu, tapi orang tuanya yang memilih dan berusaha untuk mempunyai anak. Dan apakah si anak itu wajib untuk balas budi kepada orang tuanya gitu? Wah, ini agak berat nih. Ya. Kalau dibilang anak adalah investasi memang. Investasi jangka panjang. Secara dunia dan akhirat. Bahkan ketika lu yang membantu mengajarkan, memberikan ilmu dalam membaca surat Al-Fatihah aja, itu insya Allah tuh selama lu udah mati pun, selama dia membaca Al-Fatihah, itu bakal jadi pahala buat lu. Makanya ya kalau dibilang investasi, tapi balik lagi lu harus mendidik dia dengan baik dan benar. Jadi kalau misalnya lu mendidik dia dengan tidak tepat, ya bahaya. Terus tadi yang terakhir apa? Anak wajib nggak? Anak wajib nggak mematuhi? Bukan. Balas budi ke orang tua. Ke orang tua kan. Sementara si anak ini kan dia nggak punya free will, dia nggak punya kehendak buat dilahirkan ke dunia gitu. Tetapi orang tuanya yang berusaha dan memilih untuk mempunyai anak gitu. Sekarang kalau misalnya, sementara si orang tuanya ini sangat berharap ketika si anak udah besar, ya si orang tua ini berharap bakalan balas budi yang setimpal gitu. Jadi seperti aset gitu, aset buat jangka panjang si anak gitu. Karena ya kalau dibilang dia tidak berharap ataupun dia berharap dilahirkan sama siapapun, karena semuanya itu balik lagi kehendak Allah gitu. Maka dari itu sih sebaiknya tuh anak dididik dengan ilmu, dengan tatanan yang tepat, agar menjadi anak ini mengerti. Ketika anaknya ngerti agama, insya Allah dia pun nggak bakal komen masalah harusnya gue dilahirin sama gini enggak. Karena kalau misalnya dia yang kayak begitu, pasti ada yang salah ajarannya, atau pasti ada yang salah sama lingkungannya. Karena itu dia paling makanya beratnya jadi orang tua itu, makanya peran orang tua itu nggak sembarangan. Makanya ketika lu ingin menikah terus punya anak, berarti lu harus punya kesiapan gitu. Lu harus punya ilmu, punya knowledge yang bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara bagi lu nih, bagaimana cara mendidik istri, bagaimana cara lu memberikan segala pelajaran yang lu punya agar istri lu menerima, bagaimana cara lu
dan istri lu ini punya ilmu agar anak lu mempelajari gitu. Karena balik lagi, karena kalau misalnya tentang anak yang nggak pengen dilahirin, yang pengen harusnya begini begitu, terus yang punya kehendak dia pengennya harusnya dilahir, sekarang yang maha punya kehendak itu kan Allah. Jadi ketika anak ini pun membangkang, tapi kalau dia mengerti agama, insya Allah sih, maksudnya nggak ada sih kata-kata kayak broken home terus yang, karena balik lagi pelajaran dari gue sih, gue dulu juga kayak gitu, kayak gue membangkang sama orang tua, yang tersesat akhirnya gue. Jadi bahkan ketika ada orang lu, seandainya orang tua lu pemabuk gitu, lu sendiri juga nggak berhak untuk memberikan nasihat kepada orang tua. Lu cuman bisa memberikan secara menunjukkan, lu sholat, lu ngaji, lu belajar, itu tugas sebagai anak gitu. Makanya ketika peran orang tua nggak ada, anak bisa serem nanti jadinya. Makanya semuanya balik lagi, ketika lu mau menikah juga saran gue sih kayak lu pilih dulu istrinya yang baik, akhlaknya. Karena kalau karakternya cuman kayak apa sih, ngambek-ngambekan gitu, keras kepala gitu, itu serem karena lu kan kepala rumah tangga. Emang yang mau jadi kepala rumah tangga di situ siapa? Lu apa bini lu? Kalau dia cuma ngambek-ngambekan doang mah masih labil gitu. iya, kalau gue sih gue lempar aja sih ke sumur, tanam. Saya nggak, say goodbye aja. iya, maksudnya nggak baik lah dia juga hidup kayaknya kayak gitu. Maksudnya banyak karakter wanita tuh yang sekarang lebih menyalahkan kayak apa ya, laki-lakinya mulu sih, itu laki gini gitu. Karena ketika lu menikah, yang harus lu lihat adalah suami lu, bukan suami orang. Jadi kalau patokannya si istri lu nih, lu nikah nih, istri lu ngelihatnya tuh, lihat tuh si A, dia bisa nyenengin istrinya ke sini. Ya karena dia ngelihatnya apa? Suami orang lain. Maka dari itu pilihlah istri yang baik, yang matanya pendek, hidungnya pendek, kakinya pendek, telinganya pendek, umurnya pendek. Pendek dalam arti kata gini, mata dia yang hanya melihat lu doang, terjaga matanya, terjaga, pandangannya nggak keluar kemana-mana. Terus mulutnya nggak ngejibahin orang kemana-mana, ataupun nggak ngecibir lu yang lu gini, karena apa? Terjaga, pendek dia, kaki yang pendek, jadi dia ketika mau melangkah pun dia harus atas izin dulu. Tangannya juga pendek, jadi dia nggak gampang yang semena-mena terhadap lu juga. Terus telinganya juga pendek, jadi dia nggak mendengar informasi yang buat dia tuh nggak jelas. Dulu kebanyakan nonton media sosial, kebanyakan ini tiktokan gitu doang. Kalau misalnya ini lebih mengarah ke siapa sih? Ini lebih mengarah karena lu ketika ingin menikah, ketika karakter wanitanya jelek. Jadi kalau misalnya lu mau dapat anak yang baik, ya istri lu harus baik. Iya. Karena istri itu seperti ladang gandum, coklat. Ladang. Jadi kalau misalnya tanahnya subur pula lah buah-buahnya, ya kan, tanaman-tanamannya. Seperti itu sih. Maksudnya saran gua, ketika lu memilih istri pun kalau bisa yang baik, yang sudah mengerti, yang sudah paham, yang tanpa perlu kayak lu ngatur dia ngatur lu. Karena kita ini bukan saling ngatur, karena yang ngatur itu cuma Allah. Laki-laki diatur sama Allah, wanita diatur sama Allah. Ketika lu menikah pun sudah diatur sama Allah. Kita ini nggak bisa ngatur apa-apa, karena kita balik lagi kepada Sang Maha Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dong. Jadi kayak lu mau punya anak gini, kuncinya balik lagi, istri lu juga harus benar, istri lu harus udah siap, istri lu udah punya mental, istri lu udah punya knowledge-nya, punya ilmunya,
bisa mengamalkannya, mampu mengamalkannya dengan baik, khusyuk dalam ibadah lu dalam pernikahan. Jadi kalau misalnya permasalahannya materi, ya baiknya lu persiapkan kembali apapun tatanan-tatanan yang harus lu kerjain, karena ketika lu memampukan, ya berarti lu sudah menerima segala konsekuensi, ataupun itu baik yang buruk atau yang kurang baik atau yang baik sekalipun, lu harus menerima itu gitu. Baik ketika lu menjadi istri yang baik, insya Allah jadi pahala, jadi amalan buat lu. Ketika istrinya itu kurang baik, insya Allah lu memampukan diri lu untuk membimbing dia, mendidik dia agar jadi lebih baik. Karena hati manusia itu selalu dibolak-balikkan sama Allah. Jadi lu berusaha aja, bukan untuk menghardik dia, bukan untuk mencibir dia, mengucilkan dia, tapi lu ajak. Seandainya nggak bisa lu ajak, ya lu doakan. Siapa tahu istri lu nanti ketika yang dari yang kurang baik menjadi baik. Karena hak manusia itu bukan untuk menghardik atau mengkucilkan manusia lain gitu. Ketika melihat ada yang salah, ada yang kurang baik, lu cukup mengingatkan. Ketika lu mengingatkan nggak bisa, ya lu cukup mendoakan. Udah, dari situ udah kelar gitu dong. Karena lu harus tahu lagi apa yang harus lu lakukan terhadap manusia lain pun juga begitu gitu. Kepada teman, kepada orang tua, kepada saudara. Ketika ada saudara lu yang kurang baik, ya diingetin nggak bisa, ya lu doakan. Bukan lu maki-maki, bukan lu marahin gitu. Makanya terjadilah kayak kasus-kasus KDRT, karena itu si ceweknya keras kepala, si suaminya nggak mau kalah, karena kan laki dia nih, wah gua bantai deh lu kan, gua habisin lu. Nah tapi itu berkaitan dengan yang tadi, emang gua habisin gua. Iya kan. Emang sering sih mati. Masih nyambung. Berkaitan. Gua habisin lu. Udah.